mohon maaf, kita ada tausiah sekitar Ustaz kita, waktunya berubah dari Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekedar jamaah Masjid Al-Muhajirin, seluruh jajaran para pengurus, semoga kita pada malam hari ini, malam ke-22 1447 Hijriah Ramadan, Allah senantiasa melimpahkan segala kebahagiaan kepada kita semua. Semoga Allah semakin melimpahkan kedamaian dan ketenangan jiwa kepada kita semua. Amin. Dan semoga Allah semakin mendekatkan diri pengampunan daripada kita, dan semoga Allah semakin dilipat dan diadakan untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya ditujukan kepada Allah, karena memang dialah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabat, kepada kita semua. Semoga kita senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya sehingga kelak kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya beberapa waktu ke depan untuk mudah-mudahan sedikit memberikan pengetahuan kepada kita semua. Anak-anak mohon jangan ngobrol. Anak-anak jangan ngobrol. Ini masih bukan ngobrol. Siapapun dia secara jujur, karena memang manusia itu mempunyai tertentu pada titik kejujuran. Walaupun 24 jam atau 3 jam yang jujur, pasti mulainya ingin jujur. Maka siapapun kita, apalagi kita insyaAllah sering merasa hati kita, secara jujur, siapapun pasti berkeinginan mendapatkan Lailatul Qadar. Mending ketemu Lailah Qadar. Mending Lailatul Lailah masuk apa bohong? Make-upnya suka bohong, tapi Lailatul Qadar tidak akan bohong. Secara emosional, karena bahasanya keingin, entah yang menjauhkan diri dari Allah, entah yang sedang, entah yang dekat, semua ingin bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita levelnya naik tinggi. Levelnya kita naik tinggi. Kalau kita ada pilihan tadi begitu, nanti maju mundur. Levelnya kita naikin berkebutuhan bertemu dengan Lailatul Qadar. Namanya kebutuhan itu yang punya Lailatul, apa yang menjemput yang sudah. Ini yang punya Lailatul Qadar nih. Apakah yang punya mendekat kepada kita, atau kita yang berusaha mendekati? Kita butuh memenuhi kebutuhan sehari-hari, basic need kita, kebutuhan kita, kan kita menjemput, mencari rezeki dan sebagainya. Penjemputan ini tidak simsalabim.
barokah. Ya, kita mulai dari awal ya, supaya ini mudah-mudahan proses kita sedang on the track pada jalur. Ketika Sya'ban, kita diminta oleh Nabi untuk bahagia, makanya kita punya tahdi Ramadan, itu kan? Kalau spanduk kita buat tulisannya marhaban Ramadan, kan kita ya tahdi marhaban ya Ramadan, ya pernah saya melihat jalanan ahlan masakan ya Ramadan, ada nggak? Nggak ada, karena Ramadan bukan wali kota. Kalau wali kota ahlan masakan wali kota. Ramadan lebih mulia dibanding wali kota, makanya bahasanya marah. Wali kota mana ada pokoknya, Ramadan mana ada. Nah, disebut takib sama kita, bahagia hati kita. Nah, bahagia ini kan kondisi psikologis kita, karena kita melihat sesuatu. Hanya di perjalanan kita, jeleknya kita ini, kita termasuk saya ini, seringkali bahagia itu akibat, bukan sebab. Kita bahagia akibat mendapatkan sesuatu. Kita bahagia akibat dapat rezeki, betul? Kita bahagia akibat sehat. Ini Ramadan yang belum datang, kita diminta bahagia. Nah, ini kalau bukan dorongan iman, rada-rada berat untuk bahagia. Orang Ramadan yang belum datang diminta bahagia. Berarti harus ada pengetahuan ayat namun di dalam Ramadan. Ada apa di balik Ramadan sehingga kita bahagia. Ya, alhamdulillah kita lalui itu. Kita bahagia masuk Ramadan. Masuk ayat. Gak apa-apa panjang ini ya. Masuk ayat. Kita dipanggil itu. Padahal ini di bulan Sya'ban dulu dengan ruqyah yang kemarin pernah saya kupas itu menjadi semuanya. Ya, ada alifnya, ada tanda benderanya. Kalau kita nyanyi tajwid dan memang masih belajar tajwid, itu menjadi hasil alokatnya boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Yang nggak boleh dijahit yang 1, 2, dijahit yang lain 5. Itu namanya inkonsisten. Jadi kalau imam baca 2 nggak apa-apa, semua jahit baca 2 apa? Jadi komitmen dan konsisten. Jauhnya atau lamanya panggilan Allah itu bukan berarti Allah jauh. Ini Allah Maha Sayang kepada kita. Sejauh apapun kita dari Allah, menjauhkan diri sejauh apapun kita dari Allah, selagi ada iman, kata Allah, kamu segera datang ke sini. Ini Ramadan penuh dengan kebahagiaan, Ramadan penuh dengan keberkahan, Ramadan penuh dengan rahmat Allah. Manusia yang tuli jiwa, yang putih hati, walaupun dunia biasanya menolak. Sehingga ya santai saja begitu masuk Ramadan. Itu ya panggil sama Allah. Maka kata Imam Ar-Razi, yaitu panggilan Allah terhadap iman yang tertidur. Ayo panggilan Allah terhadap iman yang terjaga. Bertemunya antara tertidur dan terjaga itu namanya orang dibangunkan yang sadar tanpa sadar, yang tidur supaya sadar. Kita yang selama ini kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidur, dibangunkan, ayo bergegas. Aku punya sesuatu yang luar biasa, kata Allah. Tapi sayang serius sayang, kita malah rehat saja. Tapi mudah-mudahan dididik dengan 20 hari di Ramadan, itu pasti kita sudah mengalami perubahan. Rasa itu Bapak? Rasa? Sih. Setelah dipanggil sama Allah, bergerak iman yang aneh ajaib dari Ramadan. Aneh sebetulnya aneh ajaib. 89 Allah memanggil dalam satu Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita sering tadabbur Quran, sering namanya tadarus Quran, ini sudah bukan tadarus. Itu beda tadarus dengan tilawah. Kalau tadarus saya baca itu menerima, saya baca salah dikoreksi, lalu saya baca diterjemahkan oleh penulis, lalu terjadi diskusi, itu namanya tadarus.
sudah deras, gitu kan? Betul? Itu seperti itu kesalahan yang dianggap kebaikan, dianggap benar, tahu jadi benar. Padahal tadarus itu interaksi dua arah atau lebih, itu namanya tadarus. Kalau baca sendiri namanya gila. Yang paling cakep di Ramadan ini tadabbur. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillah ayat pertama di surat Al-Qur'an. Alif pertama. Terus kita dahului kenapa ini berubah, kenapa bukan huruf alif terus sampai membuat efek pada diri kita. Itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih tinggi manfaatnya dibanding mohon maaf khatmil Quran berarti. Ini ada itu sedikit dari seorang anak bapak. Ayah bapak pada atas yang dibaca, tapi bapaknya karena yang dibaca tidak paham, kami cuma dibaca saja kan, bukan dibaca. Tapi anak bapak ini bijak, tidak diomelin, dipanggil anak itu, ambil keranjang lalu ambil air. Keranjang itu ada bolongannya, ada. Ambillah ke sumber, ambil air. Di bawah air itu dapat keranjang ke bapaknya, kira-kira airnya ada? Enggak ada. Disuruh balik sama air, ambil lagi sama anaknya, terus sampai berulang-ulang 7 kali nggak ada air, dapat air, nggak ada. Terus apa yang terjadi itu? Lihat keranjang, airnya di mana keranjang? Kotor. Sekarang bersih. Orang yang baca Quran berulang-ulang, insya Allah bersih hatinya, hanya kurang menerangi untuk lingkungan. Tapi kalau tadabbur nanti bukan hanya untuk diri, untuk lingkungan. Karena boleh didesain oleh Masjid Al-Muhajirin, ada waktu tadabbur, ada waktu didiskusikan sehingga ada manfaat yang lebih gitu ya. Nah, ini proses menjemput Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita terus berjalan melakukan itu panggilan, maka kata Sayyidina Ali bahwa yang puasa itu jiwanya, yang puasa itu hatinya, yang puasa itu nih, yang nyala apa yang nyala? Lampu. Kenapa nyala? Ada listrik? Ada listriknya. Listrik itu jiwa dan hati. Semahal apapun itu bohlam itu jasad kita. Kita olesi, kita bersihin, pokok kita jaga, kita rawat, kita bedakin muka kita bersihin, beri sabun yang mana. Kalau nggak ada aliran sini enggak. Sama puasa kita. Kalau cuma puasanya nungguin betul, bukan dengan apa, sahur dengan apa, terus lebaran sudah beli baju belum, sudah ada kue atau belum, itu untuk apa? Lampunya kebanyakan kita ini memberkati lampu. Harusnya lampu bagaimana caranya menjadi terang. Terangnya lampu itu berapa watt, itulah menjemur kita, hasil puasa kita selama bulan. Maka puasa kita lihat di rokok yang belum saking berada. Tadi saya yang ada kayak puasa siangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan karena beratnya sedikit lagi, mohon maaf hanya dikit saja. Kita kutiba alaikum, setelah kutiba ada alam, betul kan? Tapi Allah kata ala nafsihi yang lain. Jadi ini pekerjaan yang kalau pakai kata itu pasti berat. Ini puasa pakai kata dipasifkan menjadi kutiba, dibuat pasif dari aktif ke pasif. Itu artinya ini bangga dan terima kasih. Puasa yang begitu
dan pasti berat. Saya pastikan bagi kamu yang berpuasa yang datang kepadaku, aku perintahkan dengan kutiba, bukan kataba, maka yang berat biarkan aku yang menanggung, kata Allah. Maka aku turunkan rahmat, seberat apapun akan kau rasa ringan puasa ini. Kita rasakan puasa ini. Di sini ada yang punya penyakit mah 3 jam Ramadan pasti sakit benar kan? Tapi lihat puasa. Kita tidak puasa 14 jam tidak ada apa-apa yang urusan penyakit. Maka bukan kita yang jaga, bukan kita yang hebat, tapi beratnya proses puasa diambil oleh Allah sehingga menjadi ringan bagi kita. Yang wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita puasa pada terus kita puasa. Puasa kita agaknya mengolah jiwa, mengolah hati, mengolah roh. Namun jiwa, hati dan roh tidak berdiri sendiri, ditempelkan di raga. Maka bahasa Allah siam bukan saum. Kutiba alaikumus siam bukan kutiba alaikumus saum. Di ayat yang lain Maryam ayat 26 Allah berfirman, inni nadartu lirrahmani sauman siam. Itu ucapan Maryam yang Allah abadikan. Kata Maryam itu siapa? Emaknya Nabi Isa. Nabi Isa kan ada bapaknya kan? Ada. Makanya Allah perintahkan Maryam berucap itu sehingga abadikan dalam Quran. Inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernadar kepada Ar-Rahman yang Allah sauman, bukan puasa kayak ini, tapi tidak berbicara. Jadi kalau saum belum tentu puasa fisik, tapi kalau siap jiwanya puasa, hatinya puasa, ruhnya puasa, lalu jasadnya puasa. 3 komponen ini nanti kalau sukses puasanya mempengaruhi raganya, mulutnya dijaga, telinganya dijaga, raga yang lainnya dijaga. Penyakit dunia ada di kita semakin menghadapi ujung Ramadan, semakin sibuk dengan urusan dunia pasti kepentingan lah. Ada mana punya kepentingan roh. Maka kita dihimbau oleh Nabi ini. Nanti di 10 malam terakhir, kalau saya boleh menyimpulkan masih dicoba menjadi tukang masak saja. Ini kapan harus tahu ini muslim ada anjak malam. Karena kita tidak pernah tahu malam banyak yang mana. Ini banyak malam banyak juga. Bagaimana kalau kita membaca betul bingung jika kita malam benar sekarang kan menurut yang hari Rabu malam makanya jangan berakar kita dan juga singkat saja 10 malam tidak ini makanya 10 malam terakhir ini kami bukan sekedar duduk-duduk di masjid. Kata yang namanya qadar, Lailatul Qadar, malam qadar. Qadar apa ini? Qadar apa? Qadar ini memang 4 makna. Pertama, penetapan. Jadi qadar itu adalah penetapan. Lailatul Qadar, malam penetapan. Ini kalau kita ingin baik perjalanan hidup kita setahun ke depan, sudah agar kita Lailatul Qadar ini dijemput oleh kita. Jadi malam itu ditetapkan perjalanan kita untuk 1 tahun ke depan. Siapa yang menjemput dan menemuinya Lailatul Qadar itu, maka Allah memastikan perjalanan 1 tahun ke depan pasti baik. Siapa yang jadi baik? Maka kita juga. Yang kedua, maknanya kemuliaan. Yang kita tidak Lailatul Qadar berarti malam.
Jadi malamnya sendiri sudah mulia, diturunkan Quran yang mulia, yang menurunkan yang maha mulia, diberikan kepada makhluk yang mulia namanya Muhammad, diperuntukkan kita agar maka kita jemput di sana ada Allah maha mulia, ada malam yang mulia, ada Quran yang mulia, ada Nabi Muhammad yang mulia. Jadi tadi ada penetapan kemuliaan yang ketiga sempit atau sesat. Kenapa dimanai sempit pada itu Lailatul Qadar malam yang sempit atau sesat? Karena malaikat yang tak terbilang jumlahnya turun ke bumi, dan ke buminya tidak turun. Malaikat tak turun, dan turun mungkin malaikat Israel doang. Pokoknya malaikat rahmat semua turun ke bumi di malam Lailatul Qadar, sehingga terasa begitu sesat, begitu sempit. Karena malaikat turun, malaikat turun bukan jalan-jalan kayak kita tadi. Turun ya, dia membawa misi dari Allah, membawa rahmat. Jamaah semua yang asal Allah Subhanahu wa taala. Kasih. Makanya lihat bahasa Quran di Lailatul Qadar di Al-Qadar. Yang terakhir di mana? Ayat terakhir. Ayo. Ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ngomong salam siapa? Diketemukan salam cuma saya Assalamualaikum. Coba bangga kita disalami malaikat. Nah, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ini apa lagi? Pertama dari apa? Lailatul Qadar. Ketetapan, terus kemuliaan. Nah, terus sempit terakhir. Lailatul Qadar itu adalah pengaturan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam pengaturan. Maksudnya pengaturan apa? Lailatul Qadar itu turun pada saat Allah menurunkan Quran. Ada yang berpendapat bahwa dari Lauh Mahfuz ke alam langit dunia itu turunnya sekaligus Quran. Jadi 37 sekaligus. Diturunkan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Lalu dicicil selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari, diturunkan sesuai dengan kebutuhannya kepada Nabi kita. Pertama kali terjadi di bulan Ramadan. Diyakini oleh ulama masyhur secara jumhuriyah terjadi di tanggal 17 Ramadan. Nah, di tanggal itu terjadi pengaturan, ada rekomendasi dari Allah melalui malaikat Jibril, terjadi strategi bagaimana Nabi Muhammad berdakwah supaya sukses. Maka siapa kita yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya dapat ketetapan, tapi nanti Allah akan membimbing kita, mengatur kita strategi hidup kita supaya terus baik. Terus bagaimana kita menjaga kemuliaan dan bagaimana kita terus bersama-sama dengan para malaikat. Ini malam yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita disehatkan. Mudah-mudahan disehatkan. Silakan itikaf. Silakan itikaf semua. Baca yang menjemput. Kira-kira Allah suka. Ini wajah-wajah model kita banyak dosanya tadi. Makanya maka baca saja istighfar. Gak apa saya istighfar, astagfirullah. Jangan jumlahnya. Tapi kita astagfirullah. Berikan kemampuan ya Allah, aku tetangga-tetangga untuk minta maaf. Hak adabnya tetap hak adabnya, tidak selesai dengan cukup istighfar kepada Allah. Kita mah kadang-kadang ngomonginnya malu tapi dalamnya apa? Dosa terhadap sesama tidak bisa lewat istighfar.
sedikit kita harus berani minta kita datangi kalau ternyata ini kalau tidak terganggu karena ya Allah ya aku lagi sedang berpuasa ya Allah tenangkan hati ini jangan karena dunia maka kata Ibnu Qayyim ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang hatinya tenang. Kalau kita makan tenang kalau THR sudah beres gaji orang lain istri nggak ngomel tenang kan? Nggak ada kata Ibnu Qayyim yang namanya tenang itu adalah karena kita sudah terima dengan apa yang Allah Subhanahu terima kasih yang mohon maaf atas segala kekurangan maaf sekali lagi saya dapatnya ya, terima kasih ya Bapak Ibu mudah-mudahan ada manfaat saya terus asah hati kita terus benahi hati kita jaga ucap kita semua agar segala rahmat Allah mendatangi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.